Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah tabungan pahala kita yang sangat kita butuhkan saat mulai detik-detik sakratil maut sampai dengan nanti hari kiamat yang begitu menakutkan. Kita masih terus bersama kitab Ihya Ulumuddin di bab adabi tilawah. Zahiru adabi tilawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, innakum sesungguhnya kalian ittakhadtum menjadikan qiraat al-Qur'ana bacaan Al-Qur'an marahila beberapa tahapan. Wa ja'altumul laila jamalan, dan Anda jadikan malam adalah seperti onta. Antum tarkabunahu, maka kalian menjadikannya sebagai kendaraan. Fataqta'una bihi marahilahu, maka Anda tempuh dengan onta tadi tahapan-tahapan perjalanannya, atau Anda potong bihi dengan malam marahilahu, tahapan-tahapan bacaan Qur'annya. Wa anna man kana qablakum ra'uhu rasaila, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum kita itu mendapatkan rasail min rabbihim. Rasail itu sejenis suhuf dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha, maka mereka mentadaburinya, merenunginya. Itu rasail, itu risalah, itu beberapa ayat dari Allah bil laili, pada waktu malam. Wa yanfidunaha bin nahar, dan mereka laksanakan atau merealisasikannya ayat-ayat tersebut bin nahar, pada waktu siang hari. Mereka baca malam, kemudian di siang hari mereka baca malam dan mereka renungkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Lalu di siang hari mereka amalkan dan praktekkan dari pesan-pesan yang ada di ayat tersebut. Nah, kita sholat malam dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan surat-surat yang ada di Al-Quran. Kita mulai baca dari surat Al-Fatihah. Terus kita pilih sesuai kemampuan kita yang kita bisa dan hafal untuk membacanya. Maka pada malam itu, pada saat kita tahajud, kita betul-betul merenungi bacaan kita, apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian di siang hari kita praktekkan pesan-pesan ayat-ayat tersebut. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, unzilal Qur'anu alaihim
Diturunkan Al-Quran kepada mereka liya'malu bihi, agar mereka amalkan apa yang di dalam Al-Quran. Fattakhadhu dirasatahu amalan, maka mereka jadikan mempelajari Al-Quran itu adalah satu aktivitas, satu kegiatan. Inna ahadakum la yaqra'ul Qur'ana, sesungguhnya salah satu di antara kalian betul-betul membaca Quran min fatihatihi ila khatimihi, dari pembukaannya yaitu surat Al-Fatihah sampai akhirnya, sampai penutupnya itu surat An-Nas. Ma yaskutu minhu harfan, ma yuskutu minhu harfan, sama sekali tidak ada yang kelewatan dari Al-Quran tersebut, satu huruf pun yang dia baca. Semua dia baca dari surat pertama, huruf-huruf yang ada di sana, baik huruf yang tanpa tasdid dan huruf yang bertasdid, dia lafadzkan dengan benar, dia keluarkan dari makhrajnya dengan benar. Wa qad asqatal amala bihi, tetapi sayangnya mereka menggugurkan, tidak mengamalkan dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ini tentunya yang kategori Al-Quran bisa jadi mengutuk dan melaknatnya, na'udzubillah. Wa fi hadis Ibnu Umar wa hadis Jundub radhiyallahu anhuma, laqad ishna dahran tawilan, benar-benar kita telah hidup masa yang panjang, kata Abdullah bin Umar dan Jundub bin Junadah, sahabat Nabi dua-duanya. Wa haduna yu'ta al-iman qabla al-Qur'an, salah satu di antara kita ada yang diberikan iman sebelum Al-Quran. Fatanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah satu surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yata'allamu halalaha, maka salah seorang sahabat Nabi mempelajari tentang halal-halalnya yang ada dalam surah. Wa haramaha, dan haram yang terkait yang haram-haram yang ada dalam surat yang dijelaskan tadi. Wa amiraha, dan perintah-perintah yang ada dalam surat tadi. Wa zajiroha, dan peringatan-peringatan yang ada dalam surat tadi. Wa ma yambagi ayyaqifa indahu minha, dan tidak layak untuk berhenti di satu saja dari yang hal atau yang dari yang diharamkan atau perintahnya saja, minha tadi. Summa laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahadum al-Qur'ana, kemudian aku perhatikan ada beberapa orang diberikan kepada salah satu mereka Al-Qur'an. Qila al-imanu fayaqra ma baina fatihatil kitab ila khatimihi la yadri ma amarahu wala zajarahu. Kemudian dikatakan kepadanya qila al-iman, iman itu yang harus dikedepankan, kepercayaan yang tinggi kepada ayat-ayat Allah dan Quran ini. Fayaqra, maka dia membaca ma baina fatihatil kitab, dari mulai pembukaan Al-Quran ila khatimihi, sampai penutupnya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. La yadri, dia tidak tahu marahu, apa yang memerintahkan kepadanya, wala zajar, dan apa yang memberikan peringatan kepadanya. Wala ma yambagi ayyaqifa indahu, dia tidak layak untuk berhenti sampai di situ doang, artinya cuma baca saja. Tingkatkan dari baca, mencoba membuka. Sekarang ada tafsir yang ditulis dengan bahasa kita masing-masing. Itu bahkan ada Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Bugis Mandar. Ada Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Sunda. Nah, kalau kita orang-orang Jakarta dan pinggirannya tentunya sudah tidak sulit lagi memahami bahasa Indonesia. Maka kita tidak boleh berhenti sebatas membaca lafaz-lafaznya yang berbahasa Arab yang sama sekali kita tidak paham di situ. Nah, kita bergerak melangkah untuk mencoba memahami satu surat
satu ayat untuk memahami apa sih artinya di situ, sehingga nanti kita bisa menjalani pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi ayat minhu yansuruhu nasrad daqli. Kita tidak cukup sekedar membaca dengan bacaan yang cepat seperti kebanyakan dari sebagian kita, misalnya membaca surat Yasin dan gitu cepat, dia tidak mencoba untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Harusnya dibaca dengan agak sedikit pelan dan agak jangan cepat-cepat, kemudian mencoba membuka dari satu ayat ke ayat, sehingga nanti bisa kita pahami walaupun lambat, tapi kita bisa dapat 1-2 ayat. Wa qad warada fit Taurati, datang benar-benar ada satu pesan dalam kitab Taurat, ya abdi wahai hambaku amat tastahi minni, emang kamu enggak malu kepada saya? Ya'tika kitabun, datang kepadamu satu kitab min ba'di ikhwanika, dari sebagian saudaramu, wa anta fi tariq, sementara anda ada di jalan, tamsi, jalan, fa ta'dilu anit tariq, kemudian anda malah menghindar dari jalanan tersebut, wa taqudu li ajlihi, dan anda berhenti, dia menghindar terus dia berhenti untuk mendengarkan kitab yang disampaikan, wa taqra'uhu, dan anda membacanya, wa tatadabbaruhu, dan anda merenungkannya harfan-harfan, satu huruf, hatta, sehingga la yafutuka syai'un minhu, tidak ada yang ketinggalan satu huruf pun dari Al-Qur'an atau dari Alkitab tersebut. Wa hadza kitabun anzaltu ilaika, ini adalah Alkitab, ini adalah Quran yang aku turunkannya kepadamu, dibaca. Nah, Ramadan kita kesempatan sebulan lengkap dengan terjemahannya, karena kita tidak paham bahasa Arab. Kalau yang paham ya tentunya cukup membaca Qur'annya, lafaz-lafaz bahasa Arabnya. Bismillah, kita coba. Anzurukum fasaltu laka fihi minal qawli, ya, aku perhatikan kepada kamu, kau fasaltu anzuru, saya berikan kesempatan padamu, fasaltu, saya jelaskan laka buat kamu, fihi, di dalamnya, minal qawli, dari satu perkataan ke perkataan. Wa kam karata alaika fihi litata'amala tulahu wa irdahu wa ardahu, berapa kali kau ulang, ya, berapa kali kau ulang. Wa kam karartu alaika fi, berapa kali aku ulang, bacakan di dalamnya, litata'amala, agar anda merenungkan, tulahu, panjangnya ayat-ayat tersebut, wa ardahu, dan lebarnya, summa anta mu'ridun anhu, kemudian anda berpaling dari situ. Apa kuntu ahwanu alaika min ba'di ikhwanika, ya abdi yaqudu ilaika ba'di ikhwanika, wahai hambaku, duduk bersama anda sebagian saudara-saudara anda, teman-teman, taqbalu alaihi, anda singgah di bersamanya, bikuli wajhika, dengan konsentrasi wajah anda, watuski ila hadisi, kemudian anda menyimak pembicaraan teman anda dengan serius, ya, bikuli qalbika, dengan hati anda. Fa in takallama mutakallimun au syaghalaka syagilun an hadisi au matu ilaihi an kuffa wa hadza anifan za muqbilun alaika wa muhdisun laka wa anta mu'ridun biqalbika anni.
Jadi kenapa kau sibuk dengan obrolan-obrolan sama temanmu sementara kau tidak sibuk dengan ayat-ayat Allah yang begitu penting. Makanya kita sekali lagi di Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa. Kita coba untuk membaca, insya Allah ya, kalaupun bahasa Arabnya mungkin terbata-bata, ada terjemahan yang sudah disiapkan oleh para ulama. Wa anta muridun biqalbika anni. Ya, jadi kita pada berpaling tuh dari ayat-ayat Allah dan dari zat Allah. Afajaltani ahwanu andaka min ba'di ikhwanika, apakah kau anggap aku ini, kau jadikan aku adalah lebih sederhana daripada teman Anda? Tentunya Allah yang maha kaya, yang maha diraja, yang maha kuasa, yang memberikan ayat-ayatnya, yang menurunkan ayat-ayatnya untuk kita, tentu lebih penting, lebih hebat, lebih luar biasa daripada obrolan teman-teman kita. Nah, disitulah makanya kita sempatkan untuk membacanya di bulan Ramadan ini. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua, fi zahiri adabi tilawah, dalam zahirnya etika membaca Quran, wahyi asyratun, itu ada 10. Al-awwal fi halil qari, pertama, adab yang pertama pada keadaan si pembaca, wa huwa ayyakuna ala wudu waqifan ala hayatil adab was sukun. Yang pertama, keadaan si pembaca hendaknya dengan keadaan berwudu. Walaupun tentunya ada saudara-saudara kita membaca Al-Quran tanpa berwudu, tapi untuk etikanya, untuk sopannya, kita berwudu terlebih dahulu, baru kita duduk dengan duduk yang sopan, ya, dan tenang menghadap kiblat kalau bisa. Kalau dalam situasi tempat yang memungkinkan menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Makanya kalau di masjid dan mushola pastinya kita akan mengambil posisi menghadap kiblat. Atau di kantor enggak apa-apa. Ya, kita bisa duduk di atas kursi dan di atas meja. Wa imma jalisan, imma qaiman, boleh juga sambil berdiri. Bisa dalam keadaan sholat atau sambil berdiri di atas meja kita Quran. Wa imma jalisan, atau dalam keadaan duduk mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Mutrifan ra'sahu ghairu mutarabba'in, dia merendahkan kepalanya, menundukkan kepalanya, ghairu mutarabba'in, tidak dengan duduknya mutarabba'in itu adalah bersila lebar. Jangan bersila lebar baca Quran. Kalaupun bersila lebar harus ada lekar di depannya. Wala muttaqian, dan tidak boleh duduk sambil sandaran, kemudian menggunakan kursi-kursi sofa-sofanya orang Arab. Jadi ada sandaran tangan di sini, kemudian kakinya diangkat, ya, itu muttaqian, yattaqi namanya. Wala jalisin alaihati takabbur, dan jangan sampai duduk dalam keadaan kelihatan kayak orang sombong. Kita baca Quran jangan duduk yang kayak gitu. Wa yakunu julusuhu wahdah ka julusi baina yaday ustadzihi, dan adalah duduknya orang yang baca Quran itu seperti duduknya di antara gurunya. Nah, kita kalau duduk depan guru kan tidak mungkin kaki kita angkat gitu. Kemudian tangan kita kemana-mana, kemudian kaki kita sembarangan, enggak. Pastinya kita duduk sopan, tertib, dan rapih. Nah, ini kita kalau baca Quran, kondisi kita usahakan seperti itu. Wa afdalul ahwali, dan keadaan yang paling bagus, ayyaqra, membaca siapa si orang yang membaca Quran, fi sholati, dalam keadaan sholat, qaiman, berdiri. Nah, itu tentunya dalam sholat wajib, ya, tentunya kita pasti berdiri. Cuman ini sasarannya, karena memang baca Qur'annya lama dan panjang,
itu dalam sholat sunnah yang sendiri-sendiri, ya. Itu sholat tahajud kita bisa selesaikan 1 juz. Bisa juga ada di Jawa Timur daerah Magetan, itu santri memang ada yang udah hafal 1 juz, ada yang udah 5 juz, ada yang sudah 10, ada yang sudah sampai 30 juz. Nah yang sudah hafal 30 juz bikin rombongan sholat, rombongan yang 30 juz. Dia mulai membaca Al-Quran ini dari mulai sholat maghrib sudah mulai start sampai dengan jam 3:30 selesai 30 juz. Luar biasa semalam suntuk. Nah, itu banyak yang datang dari Sumatera, dari Kalimantan ingin mengambil barakah khataman Quran setiap malam Ramadan. Itu ramai makanya di masjidnya, di pojok-pojok, di beberapa area itu ada grup-grup sholat. Setelah mereka sholat isya berjamaah, mereka membuat jamaah masing-masing dengan kondisi hafalannya masing-masing, karena memang santri. Ya kalau santri kan nggak mungkin kita baca memang dia sambil mengulang hafalannya, sambil murojaah, kemudian sambil menambah dan menyimak bacaan dari imam yang memang sudah dipilih yang terbaik bacaannya. Nah disitulah makmum mereka kadang-kadang sambil pegang Quran kecil menyimak bacaan imamnya. Nah itu di Masjidil Haram juga terjadi kayak gitu. Wa yakuna fil masjidi, dan afdolnya juga di salat bacanya dalam masjid sambil salat. Fadzalika min afdolil a'mal, itu adalah pekerjaan yang paling afdol. Jadi baca Quran sambil berdiri dalam keadaan salat di dalam masjid. Nah tapi kalau kalau di situ banyak jamaah yang lain, kita tentunya bacaan Quran kita cukup kedengaran di telinga kita. Jadi tidak demonstrasi, suaranya pojok baca keras, pojok kerasnya jadi riuh gitu ya. Masing-masing cukup mendengarkan ke telinganya. Fa in qara ala ghairi wudu'in wa kana muttajian fil firas falahu aidan fadlun. Kalau dia membaca Quran tanpa wudu dan sambil tiduran di atas kasurnya, itu juga dapat keutamaan, tentu akan berbeda dengan mereka yang sambil berdiri sambil sholat di dalam masjid, ya. Nah tapi kalau memang sambil malam ini kita sebagian kadang-kadang pada usia tertentu sulit tidur Pak, susah tidur. Kata yang muda heran, kok bisa sulit tidur ya, saya gampang amat tidur katanya, duduk dikit langsung molor gitu. Nanti pada usia tertentu akan mengalami itu. Ya, kita kalau sudah terlambat tidur dari jam 11 belum tidur, itu akan kesusah tidurnya. Maka kita kadang setengah 10 udah tidur. Nah pada saat kita sulit tidur, maka kita walaupun tidak punya wudu bisa mengulang hafalan kita di atas tempat tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dia baca. Terutama surat-surat yang sudah sangat hafal tuh akrab diulang-ulang. Itu akan mengantar juga kita tidur. Akan membuat urat saraf tenang. Karena memang dia obat. Ya Allah obat. Saya jadikan obat biar gampang tidur. Daripada minum obat tidur ribet. Malah akan merusak jaringan saraf. Tapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu membuat kita tenang. Ya, itu nanti kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu juga sekali lagi sambil tiduran tanpa wudu kita mendapat pahala, dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu duna dzalika, akan tetapi tentunya di bawah pahala mereka yang baca sambil berdiri dalam keadaan salat di dalam masjid. Namun demikian kita setiap tempat di mana ada peluang untuk mengulang surat-surat yang kita hafal, kita ulang aja. Hatta hafalan cuman kulhu, ulang aja kulhu. Sambil duduk di kereta api. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Copet juga takut. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri ghasiqin idza waqab. Diulang-ulang. Kalaupun cuma satu surat ulang terus. Satu surat kan berapa huruf?
Satu ayat aja 3 huruf, alif lam itu 3 huruf. Satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, luar biasa. Makanya kita cari pahala gampang. Artinya masuk surga itu supaya Allah berikan pulang lebih gampang ketimbang masuk neraka. Kalau masuk neraka kan capek bener, harus beli. Kalau Quran nggak pakai, kita baca sambil duduk, susah, nggak apa gampang. Tapi kalau orang mau cari neraka itu kadang-kadang mahal, ke diskotik mahal, ya, nauzubillah, manggil-manggil yang dosa-dosa mahal. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, tergantung artis-artisnya, ya, mahal. Itu kan dosa, itu susah, mahal. Tapi kalau masuk surga gampang betul tadi. Al-Fatihah diulang sampai di kendaraannya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Qulhu diulang sampai di kendaraan, sambil jalan dari rumah. Keluar dari pintu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ulang hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus kita ulang. Saya masjid selesai Yasin. Dari rumah. Itu kan akan sangat jelas, itu pahalanya jelas. Qala Allah Ta'ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu surat Al-Imran. Ini yang menjelaskan kita boleh baca Quran sambil duduk, sambil tiduran, sambil berdiri, ya, sambil miring dari tiduran kita. Ini ayatnya, dalilnya. Emang boleh baca Quran sambil tiduran? Boleh. Emang boleh baca Quran sambil tidur sambil miring dari tiduran? Boleh. Sambil duduk boleh, sambil sandaran boleh. Nah, mana ayatnya? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang siapa? Yang ini kan dari ceritanya orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang cerdas siapa sih? Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ingat kepada Allah. Ingat pada Allah ini adalah cara mengingat Allah bagaimana yang paling tinggi? Ya dengan ayat-ayat Al-Quran itu paling tinggi. Tingkatan mengingat Allah paling tinggi dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita ulang-ulang. Ayat kursi, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama, 10 ayat surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, diulang-ulang terus. Ya, kiaman sambil berdiri. Nah, ini kiaman bisa jadi berdiri dalam adzan salat, bisa jadi berdiri dalam keadaan berjalan, bisa jadi berdiri kereta api, emang penuh kereta apinya nggak ada tempat duduk lagi, kita diri terus mengulang surat-surat yang kita hafal, walaupun sekali lagi cuma 3 surat yang kita punya, ulang aja itu. Apalagi kalau sampai 10 surat, 13 surat, dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas, 13 itu udah, Masya Allah berapa huruf tuh nanti dihitung, hurufnya banyak sekali. Nah itu bisa jadi satu huruf satu kebaikan. Lah kita emang cari apa? Cari tabungan akhirat. Karena mau berinfak dengan uang kita juga terbatas uangnya. Mau berwakaf tanah, udah dikit benar tanah kita, tinggal makmur. Tinggal rumah sama sumur. Kita mau berwakaf dengan ilmu ya tidak banyak yang ilmu kita yang kita punya. Kita mau berwakaf dengan jabatan kita ya segitu aja. Ya, karena dengan jabatan juga orang bisa berinfak dan bersedekah. Nah makanya dari surat-surat inilah yang kita hafal, kita ulang-ulang. Apalagi lagi di bulan Ramadan kesempatan. Ustaz saya mau cuma punya qul sama surat kuliah kafirun doang sama qulhu, kagak apa-apa. Sambil jalan dari rumah baca itu ulang-ulang. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan kalau dibaca qulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Makanya di zaman Nabi ada orang mau akad nikah nggak punya duit buat punya mahar, buat bayar mas kawin nggak punya. Ya mas kawinnya bayar, kagak punya saya Rasulullah. Kamu punya apa? Ya kagak punya apa-apa, punya qulhu doang. Ya Allah, kamu miskin bener ya. Ya tapi kan memang miskin juga harus nikah kan? Ya namanya manusia. Ya nikah dah. Nah, terus bagaimana Rasulullah, saya nikah mas kawin saya nggak punya. Kamu hafal apa surat apa kamu hafal? Saya hafal surat Al-Ikhlas, surat Qulhu. Udah baca 3 kali itu nanti pahalanya sama dengan 1 Quran. Masya Allah, dibaca senang banget ya. Ya kita ulang-ulang aja. Kalau 10 kali berarti 3 kali tamat Al-Quran.
Al-Ikhlas tuh. Apatah lagi memang kita hafal banyak surat-surat yang ada sambil jalan, sambil tiduran, sambil nunggu teman, itulah yang kita ulang-ulang. Jangan nyingsot. Jangan nyip seruling. Ya. Wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dan di atas lambung-lambung mereka mana sambil tiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan mereka mengadakan tafakkur, mengadakan renungan tentang ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Kalau orang-orang memang dengan akalnya, dengan pikirannya memang terus dimanfaatkan untuk berpikir, maka tiap tahun, bahkan tiap bulan, bahkan tiap minggu mereka menemukan sesuatu yang baru. Kita dulu waktu muncul HP kan belum kayak gini. HP-nya gede gitu kayak pisang Ambon panjang. Ya. Ini karena memang mereka mah tiap hari mikir. Terus dicoba lagi, muncullah sekarang bukan lagi 3G. Sudah 5G. Bahkan lebih kayaknya udah 7G gitu. Ya, dia terus berpikir. Kita kan kadang-kadang udah cukup. Nah, ini begini cukup, udah cakep nih. Enggak, kalau mereka tuh besok saya kembangkan lagi dari sini nih supaya lebih mudah dibawa oleh Ustadz, ya biar kecilan lagi dah. Nah, ini kayak gini kan, Masya Allah dulu kan ribet, speaker pakai sombok, udah bener susah. Terus berpikir ayat-ayat Allah. Nah, makanya ibu-ibu sering saya ledekin, ibu-ibu ngapain pakai kursus masak? Bayar aja saya bilang. Ibu tiap hari aja bikin percobaan sendiri. Beli daging 1 kilo, kemudian potong-potong bagi 10 bagian, berarti 1 on. Yang 1 on dimasak ini, dan kadarnya ini, gini, catat tapinya. Kalau enak sedap, nah itu catatannya. Kalau sekilo dagingnya, 1 on dagingnya, garamnya 1 sendok teh, besok kalau 1 kilo berarti 10 sendok teh. Aduh begitu, tinggal terus saja. Nah kita kadang-kadang nggak pada mengadakan penelitian dan pemikiran kayak gitu. Nah kita ya menikmati hasil pemikiran-pemikiran orang-orang yang memang tiap hari mikir. Makanya di setiap negara ada namanya litbang. Di setiap departemen ada namanya litbang. Di setiap negara ada namanya litbang. Ya, itu adalah satu lembaga khusus, satu wadah khusus untuk menempatkan orang-orang yang ahli, para pemikir untuk menemukan penemuan-penemuan barunya. Ya subhanallah, kendaraan. Ya dulu kan gerobak sapi kita dari Bekasi sini Bagenteng. Ya masih kayak gitu baik, ya iyalah. Terus dikembangkan ada truk sekarang, Masya Allah. Tadinya bawa cuma 100 genteng, sekarang bawa bisa sampai 6.000 genteng. Itu genteng udah gak laku sekarang. Jadi orang tiap hari mikirin bagaimana ini atap yang murah meriah, yang ringan. Ya kalau atapnya berat-berat kan ngeri bener Pak. Apalagi daerah gempa kayak di Jepang gempa hampir tiap hari kan. Kalau atapnya yang genteng-genteng tebal, kalau roboh gimana ketiban? Mereka pakai atap yang tipis. Kalaupun kegoyang-goyang ya cuman goyang-goyang. Kalaupun sampai roboh gak sampai mematikan ketiban. Itu penelitian yang memang setiap hari diadakan. Kendaraan-kendaraan juga sudah sangat jauh. Dulu kan harus ngidupin mesin mobil, truk susah banget pakai engkel. Gluduk kalau kagak hidup-hidup. Sekarang sudah tinggal tik. Nah, itu namanya penelitian. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus mereka mengadakan penelitian, kajian, studi banding, survei. Terus kereta api dulu. Bosh, just kayak batu bara kan. Pakai areng. Itu asap semuanya kondektor itu pada hitam. Ya. Masinis pada hitam induknya. Kenapa? Kena asap tiap saat. Ya udah, bukan main dah. Di belakang gerbong-gerbong awal sampai pada hitam semua ada wajahnya. Kenapa? Asap. Sekarang masalah kereta api kecepatannya luar biasa. Ya. Nah, ini semuanya penelitian. Harusnya yang punya Al-Qur'an itu harusnya umat Islam, itu yang paling depan umat Islam. Tapi umat Islam kadang-kadang terlampau banyak dininabobokan dengan amalan-amalan yang sebenarnya bukan amalan Islam. Tahu dininabobokan Pak?
dikipasin biar tidur. Dikasih mainan, dikasih hiburan tontonan, dikasih itu kan kadang-kadang subhanallah olahraga misalnya. Olahraga itu udah melesat jauh, Pak. Sudah sangat jauh pesan olahraga yang Nabi sampaikan kepada kita. Alimu auladakum masibahata wa rimayata wal fursan, ajarkan anak-anak Anda berenang. Berenang yang ditargetkan oleh Rasulullah dalam Islam itu adalah bagaimana kita menguasai perairan dunia. Karena dunia ini 2/3-nya air. Dan kalau kita dagang mobil pakai kapal udara, nggak ada untungnya, bisa bangkrut. Nah makanya pakailah kapal laut, kapal pesiar, Pak. Masya Allah, 10 kali masjid ini, 10 kali masjid ini. Udah panjang, lebar, kemudian tinggi, berlantai pula dia, lantai paling dasar sampai atas, masya Allah. Itu kita punya rumah di situ tuh, bergerak, rumah bergerak, luar biasa. Nah ini dulu kan sekedar perahu, tapi sekarang mereka terus kembangkan, adakan penelitian dan terus tiap hari dicoba lagi, dikembangkan lagi, terus lagi. Nah sekarang dulu kan besinya harus banyak, sekarang besi dikit aja. Ini kan semuanya besi semua. Itu ayat Quran yang Allah sudah turunkan kepada kita umat Islam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kapan kita bisa mengatakan ya Allah rumput ini kau jadikan tidak cuma-cuma ini rumput kau jadikan? Kapan kita bisa mengatakan itu? Ya pada saat rumput sudah kita tahu fungsinya dan manfaatnya. Ya baru kalau diinjak-injak belum tahu, belum bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itulah makanya cerita, saya belum pernah ke Amerika. Cerita dari teman-teman yang pernah tinggal di sana, tiap hari di Amerika itu tikus 5.000 ekor mati. Tikus 5.000 ekor mati. Bahkan kadang-kadang kera juga pada mati. Kera, monyet pada mati. Buat apaan tuh? Buat percobaan setiap hari mereka mengadakan percobaan. Penelitian tentang daun jambu aja kagak berhenti-berhenti. Daun jambu. Ya, kita kan daun jambu muda buat sariawan doang taunya. Padahal pohon jambu kan bukan daun muda, pohon jambu itu adalah lengkap, komponen yang sangat lengkap, ya kesatuan yang lengkap dari akar paling bawah, terus ada di akar itu ada pembungkusnya, namanya kulit akar, terus naik lagi sampai ke atas sampai ke ujung, daunnya pun ada yang kuning, ada yang kering, ada yang tua, ada yang muda, itu kan belum tahu kita fungsinya. Itu yang harusnya kita baca terus. Nah ketika kita melaksanakan itu kita menjalankan ayat ini. Makanya kita bisa mengatakan ya Allah engkau tidak cuma menciptakan daun meniran, mau daun ciplukan, sama daun senggugu, macam-macam daun itu. Kita belum tahu itu. Nah disitulah sebenarnya kita tidak punya ruang untuk duduk hal-hal yang kosong. Tidak punya kesempatan kita untuk bercandaria. Tidak punya kesempatan kita duduk di depan yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Ya, Allahu Akbar. Kita kan sekarang dengan percobaan-percobaan yang mereka adakan, kita bisa punya ikan mas dalam waktu 2 bulan itu 10 kilo. Dulu saya ingat waktu masih awal Pak Hamzah ingat itu pastinya di sana ada sebelah barat itu dulu kan balong terus dibendung. Jadi danau buatan sebelah sana. Itu pernah karena ada empang kita di situ yang kena rendaman, kemudian ada ikan mas dibiarkan ikut berada di situ. Dan ikan masnya warnanya jelas, warna merah. Tiap hari itu terpantau kelihatan sampai ikan mas itu sebesar bantal, Pak. Sebesar bantal. Nah, sekarang dengan penemuan dan penelitian para peternak ikan luar biasa, ikan mas dalam waktu 2 bulan 10 kilo. Lele dulu kita susah dapat, sekarang lele banyak sekali. Itu kan penelitian namanya. Mereka terus mengadakan penelitian-penelitian. Nah hasil penelitiannya kita bisa nikmati. Nah setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Kau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari seutuhan api neraka. Kenapa? Karena memang para peneliti selalu merasa paling bodoh.
mereka temukan satu yang baru, ya Allah, saya kok bodoh amat. Dapat lagi yang baru, ya Allah, kok saya bodoh amat. Satu lagi yang baru, makanya disitulah ayat Allah menjelaskan innama yashallaha min ibadihil ulama. Itu pilot yang sangat hebat berpengalaman, kalau sudah di atas udara itu dengan segala macam kekuasaan Allah mereka sudah nyerah. Ya menjalankan tugas sesuai prosedural. Cuman dia kalau udah angin, kalau sudah cuaca tidak bagus sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, subhanallah belakangan ada penelitian-penelitian yang sedang dikembangkan bagaimana caranya saat ada udara yang tidak bagus sudah goncangan berat dan akan menjatuhkan pesawat, jadi pesawat itu menjelma jadi parasit besar supaya nanti dia tidak hancur dan tidak jatuh begitu. Itu belakangan yang sekarang sedang terus dikembangkan oleh para peneliti dunia. Fasna alal kul, maka semuanya Allah berikan penghargaan atas semua orang yang baca Quran, baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran, dan sambil berjalan. Ya, itu semuanya mendapat penghargaan. Walakin qaddamal qiyam fi dzikri, akan tetapi tentunya quddimal qiyam didahulukan sambil berdiri dalam membaca Quran, summal qu'ud dalam membaca ayat-ayat, kemudian sambil duduk, summal zikru muttajian, kemudian berzikir membaca ayat-ayat Allah, mengadakan kajian sambil tiduran. Qala Aliun radhiyallahu anhu ta'ala, man qara'al Qur'ana wa huwa qaimun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Kata Sayyidina Ali, siapa yang baca Quran sambil berdiri dalam sholatnya, maka dia mendapat pahala satu huruf itu 500 kebaikan. Allahu Akbar. 100 kebaikan, mohon maaf, 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi shalah palahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Siapa orang yang baca Quran kemudian sambil duduk dalam keadaan sholat, maka bagi dia mendapat pahala 50 kebaikan setiap huruf yang dia lewati. Maka kita kadang-kadang capek banget, Pak. Mau bangun sholat sunnah nih, kalau sholat tahajud kan memang rukun berdiri itu. Kalau sholat sunnah kita walaupun enggak sakit boleh sambil duduk, bahkan sambil tiduran boleh, miring gitu. Ya capek banget ya Allah. Tapi kan sholat witir mah jangan sampai ketinggalan, Pak. Sholat witir nih 1 rakaat doang. Malam kita prediksi kita tidak bangun nih, susah dah bangun saya malam. Baca sholat aja witir, mau 3 rakaat atau 1 rakaat sambil duduk. Itu baca ayat satu Quran, satu surat yang pendek aja, satu huruf dapat 50 kebaikan. Masa nggak mau sih? Gampang banget. Salah sunnah, ya. Wa man qara fi ghairi salatin wa huwa ala wudu'in khamsun. Siapa yang baca Quran di luar salat, ya, kemudian dalam keadaan berwudu, dia mendapat khamsun wa ishruna hasanatan, mendapat 25 kebaikan. Jadi pesannya kelihatannya dari depan memang hafalan Quran kita yang panjang-panjang suratnya itu dibaca saat kita sholat malam. Kalau sholat berjamaah memang dipilihkan surat-surat yang pendek-pendek, ya, surat yang sedang lah, jangan terlalu panjang. Kayak surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah itu paling panjang segitu aja surat Jumat, hari Jumat itu dibaca. Kenapa? Karena memang sholat berjamaah jamaahnya hati beragam. Ada yang lagi sakit perut, pengen buru-buru selesai salam. Ada yang istrinya lagi hamil tua, takut sakit perut ribet. Ya makanya kalau imam masjid seperti kita ini jangan panjang-panjang bacaan suratnya. Paling panjang ya surat tadi, surat Al-Ghasyiyah sama surat Al-A'la, itu pun hari Jumat. Wa man qara'a ala ghairi wudu'in fa asyru hasanatin. Siapa yang baca Quran tanpa wudu, maka dia mendapat 10 kebaikan. Wa makana minal qiyam bil lail fa huwa afdalu li annahu afragu lil qalbi. Kalau dia baca berdiri pada waktu malam itu lebih afdal lagi, karena itu lebih konsentrasi, lebih khusyuk lagi ke kita punya jiwa. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, inna kasrata sujud bin nahar wa inna tulal qiyam bil lail afdal. Kalau siang, Pak,
banyak sujudnya. Kalau malam lama berdirinya. Salat tuh, artinya kalau sholat siang kita sholat sunnah kayak qobliyah ba'diyah itu sujudnya otomatis memang lebih banyak jumlahnya. Nantinya kita buat lebih banyak. Sholat duha, kan sholat duha 8 rakaat itu siang. Qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ada sholat isya itu siang banyak. Tapi kalau malam kan terbatas. Malam itu 11 wujud. Sama sholat isya ba'diyah qobliyahnya. Ya, itu setelah itu udah enggak banyak lagi. Makanya kalau malam yaitu sholat malam kita lama berdirinya dan kita baca, kalau kita punya hafalan banyak kita baca, kita tamatkan bacaan kita di situ. As-sani bi miqdaril qira'ah ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Itu keadaan tadi kita si pembaca Al-Qur'an. Ya, sudah jam lewat. Mohon maaf lewat ternyata. Terlalu asik. Baik, kita tutup sementara, insyaallah hari esok kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.